Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Ada banyak sekali keseruan-keseruan dalam cuplikan-cuplikan video saya berikut ini. Saya berharap pemirsa sekalian bisa menyimaknya dari awal sampai akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Buat kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK. Entah apa yang merasuki Anda Pak Anies sehingga menjanjikan mengembalikan marwah KPK dalam 100 hari kerja. Pernyataan Anda ini semakin menunjukkan bahwa Anda tidak mengerti bagaimana konsep bernegara dengan baik. Anda tidak mengerti batasan-batasan kewenangan Presiden. Anda mau mengeluarkan kebijakan apa Pak Anies? Anda mau mengintervensi KPK. Apapun yang Anda lakukan terhadap KPK, jika Anda melakukannya dalam bentuk kebijakan, itu akan dipandang sebagai intervensi Presiden kepada KPK. Anda paham nggak? Kalau Anda mau menjalankan misi mengembalikan marwah KPK dengan baik dan benar, maka yang Anda lakukan adalah mengubah undang-undang atau mengusulkan perubahan undang-undang KPK. Dan itu akan Anda lakukan di mana Anda akan berhadapan dengan DPR, yang mana di DPR sana ada banyak kepentingan politik yang beragam. Dan apakah untuk mengurusi kepentingan politik yang macam-macam itu Anda cukupkan hanya 100 hari kerja? Sedangkan seandainya produk undang-undangan itu dibahas secara mulus, itu membutuhkan waktu yang lebih dari 100 hari kerja. Bagaimana caranya Pak Anies? Anda jangan asal bicara hanya karena kemudian misalnya hari ini ada masalah dengan KPK, lalu Anda jadikan itu sebagai misi 100 hari kerja. Terus nanti kalau misalnya ada masalah dengan saya, Anda jadikan saya sebagai misi 100 hari kerja begitu. Jadi maksud saya Pak Anies, kalau misalnya Anda memang ingin berkuasa, silakan berkuasa dengan jalan yang baik. Tawarkan visi yang masuk akal kepada masyarakat. Jangan janji-janji yang kemudian kalau ditanya Anda bilang, dulu janjinya apa ya? Kira-kira begitu. Oke guys, itu adalah cuplikan video pertama di mana pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini langsung dibantah oleh seorang tunanetra. Tunanetra ini menilai bahwa Anies Rashid Baswedan itu tidak mengerti dalam konsep bernegara yang baik, sehingga Anies hanya mampu untuk memanfaatkan situasi di mana kita ketahui bersama bahwa saat ini di KPK ada persoalan yang besar-besaran, sehingga Anies memanfaatkan situasi ini untuk berkampanye politik. Tapi begitulah Anies, dia selalu membaca peluang, di mana ada keuntungan dia akan masuk. Begitulah kira-kira. Mari kita lanjutkan lagi. Dengar di mana gitu ada berita ini, katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Betul. Bener tuh Pak? Itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Bahasa kampanye kan begitu. Oh, iya. Tapi semuanya kan usaha, semua usaha. Iya, ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak. Apa itu? Yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju Pak. Itu Mas Anies juga nggak setuju. Lah gimana Anda? Anda gimana? Jadi itu kata Caimin, kalau Anies tidak menang, pasangan Anies dan Caimin tidak menang, maka Indonesia akan masuk di dalam kesulitan besar. Itu juga ngaco kan? Demikian juga kalau Prabowo menang, itu artinya Indonesia akan kacau. Jadi dari awal juga orang mesti perhatikan, Caimin ini ngerti nggak bahwa dia ada dalam sistem pemilu yang harusnya bersifat saling menguatkan. Lain dengan saya, oposisi, saya justru nggak percaya pada semacam kejujuran pemilu. Tetapi kalau duel itu udah dimulai, seolah-olah Caimin itu ingin tampil juga searogan kubu 02 dan 03, itu kita masuk dalam jebakan yang sama kan. Jadi kita mau lihat nih kualitas pemimpin ini, termasuk Caimin dan Anies yang dijagokan oleh masyarakat sipil, juga akhirnya mulai terjebak di dalam arogansi, sama aja intinya. Jadi karena itu kita FNN menuntun perdebatan percakapan politik ini tanpa memihak pada siapapun. Kita cuma memihak pada akal sehat, memihak pada kejujuran argumen, dan bahkan memihak pada 0%. Yang tiga-tiganya itu justru nggak setuju dengan 0%. Itulah pernyataan dari Rocky Gerung bahwa ketika dia berada di posisi oposisi, dia tidak memihak kepada siapapun. Dia lebih memihak kepada kebenaran tentang keadilan dalam pemilu ini.
Mungkin ini adalah catatan penting untuk kita semua bahwa menjelang pemilu ini memang banyak pihak yang mulai bersuara keras, mulai menyuarakan tentang jagoan-jagoannya, tentang kemampuan atau elektabilitas yang dimiliki oleh masing-masing pasangan capres dan cawapres. Tapi menurut saya secara pribadi, ketika saya melihat Bapak Muhaimin Iskandar ini memang sudah sering kali ya, beliau ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut saya sih agak blunder juga. Misalnya tentang BBM gratis, lalu yang kedua tentang ibu hamil mendapatkan tunjangan 6 juta rupiah. Ternyata pada akhirnya kita ketahuan semua, kalau itu semua hanyalah omong kosong, hanyalah bahasa kampanye bagaimana caranya mereka agar masyarakat itu bisa tertarik, bisa suka sama mereka. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa di era digital seperti sekarang ini, rakyat Indonesia itu memang agak susah untuk dikibulin. Kenapa? Karena rakyat pasti akan mempelajari setiap rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Baik itu Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, maupun juga Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi saya sangat yakin rakyat hari ini sudah cerdas, jadi mereka mampu untuk melihat hal-hal konyol atau hal-hal blunder yang disampaikan oleh para calon pemimpin ini hanya demi meraih elektabilitas dari masyarakat. Mungkin itu adalah tanggapan singkat saya. Selanjutnya mari kita dengarkan lagi cuplikan video berikut ini. Saya kira Bapak Anies ini adalah salah satu dari capres-cawapres yang berani untuk adu gagasan bersama pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan. Ternyata beliau ini adalah satu-satunya capres yang berani untuk adu gagasan di Kalimantan Selatan. Dengan kata semoga, saya juga berharap yang lain juga seperti ini, Pak. Cuman agenda seperti ini sangat luar biasa bagi saya, karena cuman Bapak yang hari ini untuk menerima adu tantangan, adu gagasan bersama dengan mahasiswa. Oke, Pak, saya ingin sebut dulu, semua yang ada di sini, mayoritas mahasiswa yang menggunakan izin dispensasinya dari perkuliahannya hanya untuk datang ke tempat Pak Anies. Jadi jangan kecewakan kami, Pak. Bapak datang ke sini mungkin satu waktu, tapi jangan kecewakan kami rakyat Kalimantan Selatan ketika kami menginginkan aspirasi itu sampai ke Bapak. Itu, Pak. Oke. Bapak Anies ini santernya dikenal di laman-laman website dan juga dikenal di beberapa media sosial anti oligarki, kawan-kawan. Anti oligarki, paling nggak suka, dan beliau ini melawan oligarki, katanya seperti itu. Nah, Pak, kalau memang ini bukan gimmick, Pak, ini bukan gimmick dan ini bukan clickbait bahwa Bapak melawan oligarki hari ini, maka saya adalah orang pertama yang bakal mendukung dan mendorong Bapak untuk jadi presiden kalau seandainya memang benar ingin melawan oligarki. Tapi kalau seandainya Bapak tetap mengingatkan dan tetap ingin berseteru dan bersenyawa dengan para oligarki, saya orang pertama yang menentang dan menantang Bapak Anies hari ini sebagai calon presiden. Itu kawan-kawan yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Kita kembali lagi, mohon maaf sensitif, membahas mengenai ibu kota Nusantara. Ini yang ingin kami tanyakan, Pak, seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan kata-kata, karena beliau ini memang si ahli kata-kata, kawan-kawan. Maka karena itu, jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN, itu selalu saja pasti jawaban Bapak bukan hanya IKN. Jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu, Pak. IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini nggak Bapak teruskan dan ada ratusan ribu hektar lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya mewakili anak-anak Kalimantan hari ini karena saya orang asli Kalimantan, saya primordial hari ini. Yang kedua, apakah Bapak akan turut dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Yang terakhir, Pak, ini menjadi masalah kami bersama, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Akankah di 100 hari kerja Bapak akan membuka kembali pembahasan untuk mencabut Undang-Undang ITE? Karena hari ini mahasiswa kalau ingin beraspirasi, mengadvokasi dan permasalahan di Kalimantan Selatan selalu saja dicekoki. Itu, Pak, pertanyaan saya. Tolong ditanggapi, Pak. Sekian. Oke. Makasih Bung Sunir. Jadi saya menyambut baik dan bahkan saya bilang kita itu ingin agar semua yang hendak dicalonkan itu ditanya apa saja. Kenapa? Ya karena nanti ketika berada di kepemimpinan akan berhadapan dengan urusan apa saja. Jadi jangan kemudian menghindari. Ada yang bisa kita jawab, ada yang kita bisa tidak jawab.
Ada yang kita memahami, ada yang kita tidak memahami. Tapi satu hal yang pasti, kita terbuka untuk dialog, dan itu yang kita kerjakan. Dan saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman mengambil apa istilahnya tadi? Izin dispensasi ya, satu. Dan yang kedua, tadi ada pertanyaan, apakah Anda akan melawan oligarki? Tidak. Saya akan melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya lawan. Oke? Kenapa? Saya tidak mau menjadi memusuhi satu pihak. Saya tidak memusuhi siapapun. Tetapi bila Anda melakukan hal yang tidak berkeadilan, maka tugas negara adalah menghadirkan keadilan. Jadi bukan subjeknya yang harus dilawan. Yang harus dilawan itu adalah prinsip ketidakadilan. Dan kita menyaksikan ada banyak ketidakadilan hari ini. Karena itu saya mengatakan perjuangan kami adalah menghadirkan keadilan. Dan dalam kami menggunakan istilah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Itu dalam semua prinsip. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah memutuskan saya mau melawan dia, maka kita jadi subjektif. Kita jadi diisi dengan kebencian. Kita bekerja dengan rasa marah. Kita bekerja dengan perasaan permusuhan. Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan. Republik ini selalu banyak dipompa dengan emosi-emosi yang membelah. Karena itu saya katakan kita ingin menghadirkan keadilan, gitu ya. Lalu yang ketiga, IKN. IKN itu undang-undang, oke? Sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya, mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ. Orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah. Anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya. Ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, oke? Tapi urusan yang simbolik ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada, tinggal soal kapan kita menuntaskannya mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi sekali lagi bukan soal IKN-nya, soal anggarannya nih, mau dikerjakannya kapan, gitu ya. Lalu soal ketua umum partai. Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan cara kami bertugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan, mungkin itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menilai. Apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan? Kami memutuskan, saya memutuskan berdasarkan 4 prinsip. 1, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan dalam keputusan apapun. Yang kedua adalah kepentingan umum, public interest. Di mana itu? Yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat baru aturan hukum, undang-undang, peraturan, konvensi. Okay? Selalu keputusan begitu. Jadi ketika mengambil keputusan mendasarkan pada 4 itu, dan hampir semua keputusan bisa dibicarakan. Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya dia kepentingan sempit? Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, ketua partai Nasdem. Okay? Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun. Kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 tahun ini. Jadi jangan anggap kalau ketua partai lalu otomatis dia tidak lagi mementingkan kepentingan umum dan mementingkan kepentingan negara. Masih banyak ketua-ketua partai kita yang membawa kepentingan itu. Oke? Nah, kita harus kritis. Saya setuju dengan Anda kritis, tapi jangan a priori. Karena kalau kita a priori, maka kekritisan kita hilang. Kita hilang. Jadi jawaban saya, Bung Sunir, itu. Lalu soal undang-undang ITE. Undang-undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan. Malah waktu itu saya bilang ini, Bung Sunir, mungkin juga pernah dengar. Masa kita mau bilang Indonesia aja Wakanda, Indonesia dibilang apa? Konoha. Itu kan karena takut gitu.
Demokrasi harus memberikan rasa kemerdekaan di dalam berpendapat, dan semua aturan-aturan yang melarang itu harus ditiadakan. Terus pertanyaannya, komitmen Pak Anies apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini. Kita tidak membatasi siapa untuk bertanya apa di dalam forum yang seperti ini. Oke? Kan Bung Suri kan tidak dilarang bicara, tidak ditandain. Oh, yang ini nggak boleh bicara. Enggak, semua boleh. Artinya apa? Besok juga ketika bertugas akan begitu. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, sebagai contoh, saya udah kerja 5 tahun nih. Kelihatannya caci makinya banyak waktu itu. Serangannya nggak kira-kira dan terorkestrasi. Pertanyaannya, adakah di antara mereka yang melemparkan fitnah sekalipun pernah dilaporkan ke polisi oleh Gubernur Jakarta? Nol. Tidak ada, sama sekali. Kalau media menulis keliru, maka saya tidak melaporkan ke polisi. Saya akan melaporkannya ke Dewan Pers, karena itu soal kode etik pers, bukan soal kriminal. Jadi komitmen itu bukan komitmen sekarang. Dan ketika saya seumur Bung Sunir, ketika ada majalah koran di Bredel, saya termasuk yang berada di paling depan berdemonstrasi untuk memprotes pemerintahan itu, gitu ya. Oke guys, itulah diskusi antara Anies Rashid Baswedan bersama para mahasiswa yang ada di Kalimantan. Satu hal yang saya suka dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini, orangnya kaya akan gagasan. Itulah hebatnya dari seorang Anies Baswedan. Mungkin karena memang rekam jejak dari beliau ini adalah seorang akademisi ya, jadi memang wajar ketika dalam adu argumen atau ide atau gagasan itu, Anies itu tidak pernah kalah. Dia punya sejuta gagasan dan pengalaman dalam dunia akademisi, sehingga ketika dicecar sama mahasiswa dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, dia tidak pernah akan mundur. Itu hebatnya seorang Anies Rashid Baswedan. Saya menganggap bahwa hal-hal seperti ini bukan saja dilakukan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Semestinya seorang Ganjar Pranowo maupun Bapak Prabowo Subianto harus menunjukkan kemampuan-kemampuan mereka seperti ini. Mengapa? Karena hal-hal seperti ini semestinya atau hal-hal yang ditunggu oleh rakyat hari ini. Rakyat hari ini bukan menunggu soal bagi-bagi sembako, bagi susu UHT, atau datang ke masyarakat hanya ngomong 1-2 menit dan lain sebagainya, tidak. Yang rakyat butuh hari ini, bagaimana mereka bisa diedukasi dengan program-program dari seorang calon presiden maupun wakil presiden ketika seandainya mereka itu terpilih sebagai presiden di bangsa ini untuk periode 2024 sampai 2029. Rakyat ingin mereka dikasih pemahaman dengan program-program kerja, dikasih pemahaman dengan berdialog, berdiskusi di tengah masyarakat untuk menemukan solusi dari semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan ketika diundang untuk berdialog atau untuk berdiskusi malah memilih tidak datang. Itu menurut saya adalah sebuah mental yang sangat buruk. Mental yang menunjukkan bahwa pribadi itu tidak berkualitas. Terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang sudah memberikan jawaban, lalu sudah hadir di tengah-tengah para mahasiswa untuk berdiskusi. Saya sangat apresiasi atas keberanian beliau dalam duduk berdialog dan berdiskusi bersama para mahasiswa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Perbedaan Gibran dan Gus Imin. Ketika ditanya solusi, harga bahan pangan naik. Rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Mas, kondisi akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih tuh ya. Awal tahun udah stabil ya. Ini dari sisi konsumen nih. Harga naik itu bukan biasa. Harga naik itu harus diantisipasi. Sebetulnya sangat mungkin dan bisa dilakukan asal proses produksi, proses distribusi, proses penjagaan harga oleh negara, oleh pemerintah dilakukan. Beda ya kualitas dari seorang Muhaimin Iskandar dengan Gibran Rakabuming Raka. Ketika kita melihat jawaban diberikan oleh seorang Muhaimin Iskandar, beliau dengan begitu tenang,
memberikan jawaban di depan media, lalu ada solusi kenapa harga itu naik dan lain sebagainya. Tetapi Mas Gibran ketika ditanya oleh wartawan, raut wajahnya nampaknya langsung panik. Tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Yang dibilang apa? Ya biasa, ini harga akhir tahun. Pret. Padahal ibu itu mungkin menunggu sebuah jawaban solusinya seperti apa. Tapi ya begitulah kualitas yang dimiliki oleh seorang Gibran Raka Buming Raka. Mungkin beliau hanya mampu untuk menjawab seperti itu. Sekarang kembali ke masyarakat, kembali ke rakyat Indonesia, kita yang menilai siapa sih yang lebih berkualitas, siapa sih yang lebih berintelektualitas, dan siapa sih yang mentalitasnya itu memang benar-benar bagus. Rakyat, saya pikir kalian sudah bisa melihatnya. Mari kita lanjutkan lagi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke nih, Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Okay. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta. Saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu. Saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ya. Ini bersama-sama kami hadir. Pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habsyi. Kemudian Ibu Nihayah, ini dari PKB, dan istri saya Ferry Farhati. Nah, pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Teman-teman tahu nggak dasawisma? Kalau sudah di berumah tangga biasa tahu. Dasawisma itu adalah kader PKK yang satu orang menangani 10 rumah, namanya dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau, dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society, adalah PKK. Saya boleh minta dibantu nggak? Ini boleh. Ada Bu Nini. Bu Nini, boleh. Mau nggak Bu Nini? Silakan Bu Ninik, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Kita berasa muda ya Pak Presiden di tengah para generasi muda. Oke, saya ingin menambahkan soal stunting. Kebetulan saya diwakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang menangani salah satunya soal stunting.
Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting. Jadi ada kasus suami istri ini dokter, tapi anaknya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya. Pembantunya tidak dipinterkan. Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang. Yang kedua adalah betul kata Pak Presiden tadi bahwasanya kita harus mulai menata sebelum menikah. Salah satu problem terbesar perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki jauh sebelum menikah. Anemia, dan kalau dikasih pil anemia itu pilnya nggak enak Pak. Jadi itulah yang menjadikan biasanya kalau dikasih di sekolahan itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya, nggak diminum. Nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah. Yang ketiga adalah soal budaya. Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasanya yang harus mendapatkan makanan bergizi, makanan yang enak itu adalah suami. Sehingga kalau punya makanan bergizi, makanan enak, itu suaminya dulu yang dikasih makan. Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya. Nah inilah yang harus kita rubah. Bagaimana yang namanya orang hamil ini butuh gizi. Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama. 2 tahun setelah kelahiran itu yang harus diperbaiki. Kalau lebih dari itu sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi bukan makan gratis. Kalau makan gratis anak 2 tahun belum makan gratis, belum sekolah juga anak 2 tahun. Jadi yang penting adalah memperbaiki ketika anak itu stunting. 2 tahun pertama itu adalah kuncinya. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bu Nining. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Jadi ketika kita berbicara mengenai kualitas, nampaknya berbeda jauh ya. Kita melihat bagaimana seorang Anies Rashid Baswedan ketika diajak dialog, beliau memang sangat dewasa. Karena memang rekam jejak beliau ini adalah seorang akademisi dan juga pengalamannya itu sudah banyak. Berbeda dengan Bapak Prabowo Subianto yang hanya menjabat sebagai Menhan lalu di dunia militer. Sama cawapresnya Gibran Raka Buming Raka yang baru menjadi wali kota Solo 2 tahun, sekarang sudah maju sebagai cawapres. Sehingga pengalaman mereka menurut saya untuk seorang Gibran Raka Buming Raka itu masih amat dan sangat kurang. Beliau ini memang harus belajar banyak lagi tentang kehidupan bernegara yang baik, bagaimana mengatasi stunting, bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada di bangsa ini dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah catatan-catatan penting agar kita sebagai masyarakat, kita patut untuk mempertimbangkan kemampuan-kemampuan individu yang dimiliki oleh masing-masing pasangan capres maupun cawapres. Hal ini sangat penting agar besok lusa kita tidak terjebak. Jangan sampai besok lusa ketika kita sudah memilih, ternyata orang yang kita kasih kepercayaan ini dia belum mampu, belum ada pengalaman dalam menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan besar. Ini kita sedang mencari pemimpin di negara Indonesia. Bukan kita sedang mencari seorang kepala desa yang cuma dalam wilayah tertentu dengan masyarakatnya yang mungkin hanya dengan 100-200 orang. Tetapi ini kita mencari pemimpin untuk memimpin masyarakat sebanyak 280-an juta lebih ini. Itu adalah harapan saya. Mari kita saling mengedukasi, saling mengingatkan agar di pemilu 2024 nanti kita bisa memilih pemimpin yang tentu berintegritas, rekam jejaknya baik, kemampuannya oke, lalu intelektualitasnya oke, mentalnya oke, dan tentunya pemimpin yang merakyat. Begitulah kira-kira tanggapan singkat saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.